Sebut. Oh nggih, nggih niki ya. Nggih, niki sing nembe. Mboten. Niki ikan. Nggih. Bon di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Ini ngajinya pakai double social distance ya. Jadi jaraknya tidak hanya 2 meter 10 meter, masjidnya luas sekali. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan sehat, dan ini harga mahal bagi kita karena banyak orang yang dirasa secara sosial cukup materi tapi tidak sehat secara fisik, atau juga orang-orang yang kayaknya materinya berkecukupan tapi batinnya tidak cukup tenang. Dan ngaji di mana-mana ya insya Allah menenangkan. Jadi kalau ngaji ini juga tidak menenangkan, tolong nanti dikasih masukan. Jadi ngaji kok senengane nyalah-nyalah ke wong, itu berarti ada yang salah gitu ya, ada yang kurang pas gitu. Atau ngaji kok senengane malah tidak membuat tenang. Jadi kita itu ngaji supaya satu, tambah ilmu, tambah manfaat, tambah doa, tambah barokah hidupnya, dan insya Allah kita juga mendoakan yang lain. Termasuk mari kita doakan para guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh dunia kita doakan bil bahr wal bahr, yang kemudian juga meniatkan kehidupan yang sejahtera. Mudah-mudahan Allah ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, tadi saya membaca satu kisah yang memang dikisahkan di dalam kitab-kitab, dan itu juga Rasulullah meneguhkan di dalam hadisnya, idzan qata'a ya, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu. Jadi kalau kita meninggal dunia maka nanti semuanya terputus kecuali yang 3 itu. Salah satunya adalah waladun saleh, anak yang soleh. Kita berusaha anak-anak kita juga baik begitu. Lalu amal jariah dan ilmu yang bermanfaat. Nah, kisah yang barusan saya baca tadi itu ada waliullah, kekasih Allah, yang dalam mimpinya itu menyaksikan seorang yang sedang di kuburan. Dan di kuburan itu orang ini tidak sebagaimana yang lain yang kemudian mencari rumput-rumput, tapi dia tenang di atas kubur. Setelah itu ruh ini ditanya, kenapa Bapak kok tenang saja, tidak berebut sebagaimana yang lain? Jawabannya adalah, silahkan engkau ke pasar besok, di dalam mimpi itu ya. Silahkan ke pasar, lalu temuin seorang laki-laki
yang berdagang, lalu tanyakan. Ternyata apa? Laki-laki pedagang itu adalah anaknya sang ruh di kuburan itu. Dan yang menarik adalah beliau setiap habis jualan di pasar atau di sela-sela menjual dagangannya di pasar selalu mendoakan orang tuanya, bapaknya tadi. Makanya bapaknya nggak perlu berebut sebagaimana ahli kubur yang lain. Jadi bacaan Quran anak yang soleh, doa kita ini sebagai anak-anak itu selalu menjadi amal jariah pada orang tua kita. Maka ya kayak Pak tadi ya, putrinya di sekolah SDIT ya, atau anak-anak kita Mas Hafiz dan lain sebagainya, minimal anak-anak kita itu jangan sampai tidak bisa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran yang kita baca inilah yang akan mengalir terus. Tidak hanya untuk anak kita, tapi juga untuk orang tua kita, juga para guru tentunya. Dan itu yang kemudian diharapkan oleh ahli kubur nanti di sana. Maka mengaji Al-Quran itu menjadi sangat penting, salah satunya dalam konteks kita belajar. Dan kenapa mempelajari seperti ini penting? Karena ini ilmu supaya yang kemudian kita sholat sah, bagus, wudhu kita tepat, termasuk berkeluarga kita juga tepat. Yang kemarin kita bahas tentang haid, ini pamungkas, nanti kita sambungkan dengan yang di bulan suci kemarin. Jadi kenapa menjadi penting membahas tentang keilmuan ini? Karena ini amalan setiap hari. Jawaban yang menarik tadi itu, ya, ruh yang ada di alam kubur itu termasuk dia akan terjaga dari bacaan Al-Qur'annya sendiri. Maka Rasulullah juga meneguhkan siapa yang kemudian ingin dikuburnya nanti selamat dari siksaan, maka baca suratul Mulk. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Biasanya habis subuh tuh 5 menit kelar. Itu untuk menjadi proteksi nanti kita di alam kubur. Ya, supaya tidak ada siksa kubur, itu kita terjaga. Kita lanjutkan ya, termasuk yang di sini. Kenapa kita kemarin bahas ibu-ibu perempuan kalau melalui bahasan dalam hadis ini itu lebih banyak sebagai penghuni neraka. Ini nuwun saya ibu-ibu kalau yang di luar mendengar ya. An-nisa aksar ahlunna likufronihim ni'mataz zauj. Jadi wong-wong wedok itu, perempuan itu kenapa salah satunya bisa menjadi lebih banyak masuk neraka, faktornya karena dia kurang syukur dengan nikmat yang diberikan oleh suaminya. Ini paling enak itu ya punya istri yang terima. Ya Pak tadi ngomong kita ya alhamdulillah kayaknya kalau yang di sini semuanya terima-terima ya, kecuali yang kurang. Kalau kurang kan ya wajar karena berkeinginan lebih. Mas, omai kok nggak direhab mas? Itu bagian dari rasa syukur, bukan karena komplain. Mas, kita motornya nggak diganti. Lah kenapa? Ya kan bukankah sabda Rasulullah hari ini harus lebih baik dari yang kemarin. Dan esok harus lebih baik dari sekarang gitu. Itu dalihnya karena sering ngaji itu malah begitu. Ya. Nah, termasuk nyuwun sewu ini produk barangnya saya ganti, Pak. Ada seorang yang kehilangan laptop. Tapi saya nggak mau cerita tentang saya sendiri, walaupun saya pernah kehilangan Apple Crowal. Tapi begini prinsipnya, ada seorang kehilangan laptop, tetangga saya saja waktu dulu di Semarang Barat.
kehilangan laptop Pak. Data itu banyak di dalamnya. Pagi-pagi jam 9 lalu dia bercerita, Pak, wah ngerutu dia. Laptop itu sudah saya miliki selama 2 tahun selama ini, data-data ada di situ semua. Saya lagi merehab rumah. Tapi ini jam 9 saya ada keluar di dalam rumah, di dalam kamar yang lain. Laptop dia di meja itu diambil. Nah, apa yang kemudian menjadi kita ya, karena tetangga lalu ngasih semacam inilah gitu. Nggih apa? Bersyukur mawon. Kenapa? Karena laptop ini sudah nemanin kita selama 2 tahun. Jadi jangan diambil datanya yang hilang, dan itu masih kita sangat butuhkan. Tapi alhamdulillah laptop ini sudah nemanin kita selama 2 tahun. Kalau sekarang diambil pemiliknya yaitu Allah, walaupun lantarannya pencuri, sudah diikhlaskan. Itu lebih membuat tenang. Ya, walaupun itu pun terjadi lagi pada saya Pak. Itu 4 bulan sebelumnya, 4 bulan kemudian ganti laptop saya yang diambil. Saya nggak berhak untuk mencurigai siapa gitu. Walaupun dalam alam bawah sadar tetap kan kita kayaknya itu deh yang ngambil gitu. Itu 2 laptop. Laptop begini saya taruh di ruang tamu, tasnya 2. Tasnya. Laptop yang besar nggak diambil. Yang diambil yang kecil. Ya, mereknya keren gitu. Saya beli $1.500 saat itu. Dari luar. Ya pinter pencuri nih. Yang diambil yang Apple Crow. Ya sudahlah gitu. Alhamdulillah. Ya nyesel cuma apalah ya, kalau diteruskan kan begitu ya. Nah, termasuk ini tadi, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka itu menjadi kenikmatan tersendiri. Jawaban Rasulullah, jadi ini persoalan head ya, tetapi lalu Rasulullah dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala alaysa idza haddatil mar'ah lam tusalli wa lam tasum. Kalau perempuan itu ya, kenapa kemudian akalnya oleh Rasulullah juga diteguhkan? Itu pikirannya nggak lebih cerdas atau agak berbeda dengan laki-laki. Kenapa? Karena dia tidak puasa dan juga tidak sholat dalam setiap bulannya. Pak, ini menyalahin emansipasi. Ini saya membacakan hadis Rasulullah gitu. Jadi di sini al-mar'ah dha'ifatul aqli wat tafkir idza istajjat lam tu'raf qimatul lil kabir tatanahal khair wa tansa wa tadammur syarr wa tahwa. Nah, hadis ini panjang, kemudian saya bacakan di bagian at-tahlil al-lafzi fi hadisin tawilah wa lafdhu kama fi sahih al-Bukhari. Ya, qala kharaja Rasulullah fi adha au fitrin ilal musalli famarra 'ala nisa. Rasulullah itu lalu berjalan ketemu dengan para ibu-ibu perempuan. Nah, perempuannya lalu disapa oleh Rasulullah. Ya masyarakat nisa, tasaddaqna fa inni araidukunna aktsar ahlil nar. Ibu, Mbak, ngapunten. Saya pernah saat Isra Mi'raj itu menyaksikan perempuan itu sangat dominan, mayoritas sebagai penghuni neraka. Lalu perempuannya lalu menyatakan gini, faqulna wa bima ya Rasulullah. Lah kenapa ya Rasul? Kenapa kami seorang ibu yang engkau selalu mengatakan siapa yang engkau dimuliakan oleh anak ummuka wa ummuka summa abika. Ibu itu yang dimuliakan. Tapi entah demikian penghuni neraka yang banyak qal tuksirnal la'na wa takfurnal ashira ma ra'aitu min naqsatin aqlin wa dinin ahdal lilubal dirajul al-hazim min ihdakunna. Jadi ada 2 hal. Satu, karena biasanya perempuan ini kurang bersyukur ya. Lalu seringkali mengatakan semacam li'an itu. Wes kalau begitu pegat, ceraikan saya. Oh, ini gimana? Nah, Mas tidak mau mengerti saya. Wes sudahlah, pulangkan saja sama orang tua. Ini nanti di bahasan tentang cerai ada. Kemarin ditanyakan, Mbah,
minta mara'aitu min naqisatin aqlin wa dinin wa ma nuqsan dinana wa aqlana ya Rasulullah alai syahadatul mar'ah misli syahadatir rajul qulna bala qala fadzalika min nuqsani aqliha alaysa idza haddatul mar'ah lam tusalli wa tasum. Kenapa perempuan kalau bersaksi itu dua perempuan Pak, konversinya itu sama dengan satu laki-laki. Kenapa juga di dalam bahan warisan perempuan itu ya cuma separuhnya laki-laki? Karena ar-rijal qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu hakikatnya menjadi tulang punggung rumah tangga. Jadi kalau ada perempuan, misalnya istri saya sendiri begitu, itu kesunahan bukan kewajiban. Termasuk dalam hal ini semua tanggung jawab di rumah tangga itu suami yang harus menjadi teladan. Jadi kalau ada kemudian istri kok tidak sholat, maka yang paling ditanya adalah yang pertama suaminya, bukan istrinya dulu. Kenapa bukan tidak sholat? Tidak. Suami saya nggak pernah ngajak kok, ngajaknya cuma tengah malam sholat tahajud. Jadi kalau ada kekurangan apapun itu bapak, karena bapak itu pemegang sperma itu ada di laki-laki. Dan termasuk ini adalah talak. Kata talak itu wong lanang. Jadi nambung wedok muni, Ustaz, Pak, kita ini istri saya itu sudah bilang cerai sampai 3 kali. Apakah kami sudah jatuh talak 3? Enggak ada. Mau bilang sampai 100.000 enggak ada gunanya perempuan, kecuali dia mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Jadi kenapa perempuan itu dijelaskan dalam penjelasan hadis ini? Alaysa idza haddatsul mar'ah lam tusalli wa la tamsud qulna bala qala badzalika min nuqsani dinina. Termasuk kurangnya agama perempuan itu salah satunya karena setiap bulan dia kemudian tidak sholat dan tidak puasa, membuat akal pikiran atau keagamaannya itu agak berbeda dengan laki-laki. Nah, Pak, kalau begitu pemimpin bagaimana? Pemimpin boleh perempuan, cuma artinya cuma itu ya kompetensinya juga harus bagus begitu. Tidak boleh juga Pak Yusuf nanti perempuan ngimamin, bukan karena persoalan bacaan Qurannya bagus. Kan ada itu pasangan suami istri Pak tadi, ya, Pak Asdapu. Mas, saya kan bacaan Quran saya lebih bagus. Masnya kemarin nikah karena saya kan salah satunya ya supaya bisa belajar agama lebih bagus. Kali gitu Mas di belakang saya yang imamin. Diimami. Pak Yusuf kok diimami perempuan, Allahu Akbar. Bisa khusyuk enggak? Enggak bisa khusyuk. Sekalipun bacaannya bagus, makin tidak khusyuk lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang imamin perempuan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, suaranya kayak begini, bagaimana yang lain? Walau sampai ayat terakhir rukuk. Wah, Pak Yusuf di sini, imamnya perempuan di situ, bisa kebayang atau enggak? Tapi ini kan masyhur in religious studies, termasuk saya sebutkan nggak apa-apa. Misalnya ada tokoh Aminah Wadud from United States of America yang kemudian khotib. Udah bisa, perempuan juga bisa jadi khotib. Udahlah, persoalan seperti itu ngapain? Ambil emansipasi yang bagus gitu. Peran-peran strategis. Al-ummahatul madrasah itu ya madrasah ula di rumah ya. Kalau kemudian di luar dia mampu menyimbangkan, memiliki satu balancing yang bagus begitu ya. Untuk sholat kok rekoso ngimami, belum naik ruku Allah, masya Allah. Tapi itu yang dulu pernah saya tanyakan itu Pak tadi, teman-teman yang di barat itu ya orang Islam bagaimana pikirannya? Perempuan, dokter, ngomong sudah sholat berhadapan dengan Tuhannya kok masih berpikir yang ngeres. Kan mestinya khusyuk aja di depan. Bukan, kita itu sholat dalam kerangka membangun khusyuk.
Maka kalau kemudian misalnya di hafiz itu mau sholat, mau buang angin dulu, wudhu dulu. Kalau mau buang air besar kecil buang dulu. Kalau mau makan dulu. Kalau panas ya nunggu dingin dulu gitu. Ya, yang dulu pernah kita sedikit bahas itu. Kalau misalnya seperti Pak Tadi ini ya masih inilah gitu. Tapi sebenarnya kan baju itu yang dipilih yang polos gitu. Ya, supaya enggak terlalu mengganggu khusyuan. Wah, Pak Tadi saya belakang Allahu Akbar. Oh, ini kayaknya ini batik dari Pekalongan. Ya. Oh, ini sarungnya ini merek apa gitu ya, nggak usah saya sebutkan mereknya. Wah, jadi pikirannya kemana? Karena kita tidak ada di shop yang depan, apalagi kemudian kita memakai yang variasi. Apalagi Pak Yusuf dari Jogja beli kaos ini, ngapain? Lihat-lihat loh, memang gua ganteng, gitu kan? Jadi ini menjadi pengganggu khusyuk. Nah, perempuan itu oleh Rasulullah dalam hadis ini dinyatakan karena dia tidak sholat secara rutin, puasa secara rutin, secara keagamaan aja kurang. Ya. Makanya saya selalu pesan sama istri itu ya, sekalipun ini dan itu ya tetaplah ya, sunatullah sebagai perempuan itu tidak bisa. Maka saya sering bilang begini Pak Yusuf, kalau ada anak tidak dekat dengan ibunya itu ada yang soal. Kenapa? Karena ibu itu yang memiliki rahim, dia mengandung selama 9 bulan 10 hari, dia yang kemudian menyusui anaknya. Kalau tidak lebih dekat itu ada persoalan berarti. Bisa jadi dulu tidak dimimiin susu, bisa jadi waktu hamil dia tidak terlalu tulus yang mengandung itu. Bahkan ada Pak Tadi nyuwun sewu, itu anak itu bandel pol, pengakuan seorang ibu ya. Terus saya tanya, kenapa Bu gini? Ternyata ketika kemudian beliau itu hamil, ya, itu suaminya selingkuh, sehingga ibunya waktu ngandung ini sangat benci sekali. Dasar, kira-kira begitulah bahasa kasarnya. Kamu, bapakmu, kamu tak kandung susah begini, bapakmu malah keluyuran sama perempuan lain. Wangil itu. Beda kan dengan anak-anak yang kemudian ya dilus-lus itu. Pak Yusuf datang, anakku disebul-sebul bulbul perutnya. Baru maghrib dibacain surah Yasin, surat Kahfi, Yusuf, Maryam dan seterusnya. So it's different. Nah, termasuk kita ya sekarang bismillah ikhtiarlah gitu. Anak kita ya tetap kita bacakan. Kayak di hafiz ini udah kalem kan gak banyak Pak ya. Anak ini masjid ini sampai anak-anak perumahan sinilah rata-rata termasuk anak saya maghrib begini ini. Besok hari Ahad besok tak titip ke koncoku no pesantren. Kandani bapaknya wadang ya. Memang begitu juga Pak Tadi itu. Kayak dulu itu kalau dititip ke kayak dokter itu ya harus periksa sama dokter yang lain. Kan dari bapak dewi ora diangil. Muga-muga wis radi kerasan dan bagi gitu, insyaallah. Ini ya. Nah, dorongan motivasi dari hadis ini adalah pertama subut wujudun nar. Neraka itu ada, Pak Yusuf. Ini yang harus kita keluarkan. Betul bahwa neraka itu tidak harus kita takutkan, tetapi neraka itu untuk motivasi supaya kita nggak males. Kita kena panasnya kompor itu udah panas. Sekarang begini, contoh di Hafiz. Ini udah kelas pinten Pak? 3, 2 apa? SMP. Oh 2 SMP ya? Oh tak pikir masih 1 ini. Alhamdulillah. Misalnya begini. Di Hafiz nilainya kemarin bagus enggak? Bagus ya. Oke. Kenapa bisa bagus? Itu sekolah. Karena rajin, disiapin. Kita ini sebelum Covid oleh para penata ilmu keekonomian itu disarankan. Covid ini begitu kemudian cukup berdampak karena sebelumnya kita nggak punya tabungan. Ya.
Maka salah satu solusinya kalau yang sekarang kena dampak ya dijual aset-aset yang kira-kira mover yang bisa digerakkan itu, motor apa dijual dulu ya. Kalau ada dua gitu ya tadi atau apalah yang bisa dijual. Tetapi prinsipnya begini, kalau kita mengkaca dari sini, Dek Hafiz ataupun kita yang sekarang lagi krisis ekonomi, andai kan kemarin disiapkan dengan belajar yang bagus, menabung yang bagus, sekarang kan nyaman. Iya kan? Nyaman. Masa tua kita insya Allah juga lebih nyaman ketika kemudian masa muda kita banyak bekerja keras dan menabung, termasuk menabung ilmu. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Pak tadi nyun sewu udah usia berapa sekarang? 46. 46 ya? 45. Awet nom. Saya 40 Pak Yusuf. Pak Yusuf kayaknya 32. Ya. Artinya nyuwun sewu, kalau kita kurskan, kita sandingkan dengan usia rata usia umat Nabi Muhammad 62 atau 63. Tinggal berapa tahun kan Pak tadi? Kita ini kan nyuwun sewu mungkin sekitar 20 sampai 25 tahun lagi. Nah, kelas selesai. Artinya apa? Ya gak lama di dunia ini. Kalau 60 tahun meninggal tinggal 15 tahun Pak tadi. 15 itu kira-kira kalau ngutang ke bank syariah itu kan cicilan selesai. Atau kalau kemudian kita berpikir merehab rumah 15 tahun itu gak lama. Terlalu kita tinggalkan. Anak-anak kita mungkin sebentar lagi itu kelas berapa Pak yang barep jenengan Pak tadi? SMP tering. SMP tambah 15 kuliahan lalu kita tinggalkan Mas. Jadi kalau kita melihat itu ya nggak perlu ngoyo-woro yang lalu harus itu banget, tapi kita semangat yang kuat tadi untuk punya bekal. Nah punya bekal apa berarti? Ya setiap waktu kita isi yang manfaat. Ngaji ini manfaat, nanti tidur juga manfaat. Itu manfaat karena sambil ngaji sambil istirahat. Nonton TV kita pilih. Gitu. Nah, bagaimana dengan misalnya hal-hal yang makruh, hal-hal yang haram? Ya agak kita kurangin gitu. Sekarang ini kan yang banyak main gadget, WA itu sendiri kan agak bedanya tipis sekali itu. Antara yang makruh, antara yang mubah, antara yang sunnah, ataukah yang wajib, bahkan kemudian haram. Makanya kalau Pak Yusuf itu lihat HP itu kalau ada yang nggak boleh dilihat, maaf nggak sengaja, cepet balenin jadi satu pandangan. Ya. Kemarin Pak Asdaku saya mengikuti Zoom, nggak usah saya sebutkan momennya Pak, tapi itu kena hack. Saya hampir 2 bulan ini tiap pagi sehari itu bisa 2 sampai 5 forum itu forumnya internasional, dihack. Hacknya itu ngeri Pak Yusuf. Untung hanya hitungan detik, tapi 10 detik itu kan juga ya pornografi muncul ke hack. Nah kita ya, waduh, kok cepet menit. Ya Insya Allah, itu saya baru menyaksikan itu ada hack sarkas itu, dimunculkan itu. Untungnya hostnya tangkap langsung langsung dimatikan zoomnya. Tapi kan sudah kesimpan juga. Kalau Pak Yusuf mau lihat ini yang ke hacknya itu ya, bukan yang pornografinya itu Pak Yusuf. Ya, agak ngeri. Ya. Tapi itulah neraka ada. An-nisa aksar ahli nar. Al-istidlal binaqsi aqlil mar'ah li anha i'tibarat fi syahadah fi nisri rajul. Jadi Pak, kalau ada seorang perempuan lihat zina, dia hanya 2 orang kurang. Kenapa? Karena saksi zina itu 4 laki-laki, berarti perempuannya 8. Dan itu bareng nonton proses perzinahan itu.
Sekarang kan bisa rekam Pak. Oke, rekam ini sebagai alat bukti. Tapi kita memang di Indonesia, jadi hukum zina itu tidak sebagaimana hukum di rajam di Aceh bahkan ya, atau kalau kemudian yang lebih karena di Arab Saudi. Nah kita itu zina mau diapain coba masyarakat? Malah dikon kawin. Iya Pak tadi. Menawa lanang wedok nom-nom zina, malah dikon kawin. Ora dirajam. Ya. Tapi sepengamatan saya dari berbagai yang konselingan itu Pak, rata-rata nyuwun saestu biasanya yang berzina terus keluarga sepasang itu tidak bertobat yang nasuha, rizkinya wangil. Sudah lebih dari 3-4 yang Pak kenapa ya saya itu udah kerja gaji saya itu 7 juta tapi setiap bulan mesti minus. Telusur itu. Anak yang pertama Pak tadi itu tidak lahir dari pernikahan. Nah itu ya sebelum nikah, anak yang barepe sebelum nikah. Mulane wangil kerjanya. Nah itu kalau suami istri tidak bertobat yang sungguh-sungguh dengan kemudian menampakkan pertaubatannya dengan membenahi sholatnya, dengan proses interaksi dengan orang tua dan lainnya, wangil. Ya. Makanya itulah ujian kita. Mudah-mudahan bisa terjaga sampai yaumil qiyamah. Ya termasuk saya, Pak Tadi, Pak Yusuf. Kita semua laki-laki ini kan memiliki tantangan. Ada tantangan tahta, tantangan wanita, tantangan harta. Ya. Kan tidak ada yang bisa juga menjamin misalnya Pak Yusuf lalu tidak tergoda oleh perempuan yang misalnya ya Pak tiba-tiba Mas saya itu sudah lama menginginkan laki-laki yang tinggi besar, cakep, misalnya gitu. Ya, lalu tiba-tiba lagi, tapi kan aku enggak punya apa-apa, enggak apa-apa Mas, saya hanya butuh kedirianmu, saya enggak perlu dinafkahi karena saya sudah pekerjaan warisan saya banyak, ya. Cukuplah, tapi saya enggak mau nikah Mas, minta ada. Nah, siap. siap 45. Al-haid ya tuqda as-sam wa la tuqda as-salah. Liwurudin nas bi qada as-sam duna as-salah. Jadi kalau perempuan itu datang bulan di bulan suci Ramadan tidak perlu mengqadha salat tapi mengqadha puasa. Termasuk nanti dibahas tentang yang nifas ya, yang sedang punya bayi. Duna salat wal masyaqqat tahadzira fi ta'addud wa dini yusr. Faqal an Aisyah radhiyallahu anha qalat limma ji'na sarf had ya hiddu faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tataw. Nanti ini bahasan tentang haji. Mudah-mudahan ya Pak Yusuf ya. Kapan nanti kita bisa umroh bareng lah insyaallah. Haji, Pak Haji. Biasanya kalau Jepara itu sudah haji belum? Bukan itu Pak pertanyaannya. Hajinya berapa? Itu sebelum ada regulasi haji yang tidak boleh double. Jepara Pak ajarine gitu. Nenek Pade itu pokoknya anaknya kon kuliah. Seragetan direwangi ngutang-ngutang itu anaknya kon kuliah. Kalau Jepara kan memang bisnisnya itu lebih bagus ya. Jalan entrepreneur untuk ukiran. Baik, mungkin kalau sambil nunggu yang isya 18.50 masih ada sekitar 7 menit menawi ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada nanti saya lanjutkan satu hadis. Monggo Pak Tadi. Pripun Pak Yusuf? Posisi yang apa? Dia. Oh.
Iya, justru dibalik Pak Yusuf. Kalau sebelum jawab ke sana ya, kalau seorang perempuan, seorang laki-laki dia bilang talak, wis kamu saya talak 3 kali atau 1 kali di dalam dia belum ke pengadilan, maka sebenarnya secara hukum negara dia belum jatuh talak. Cerainya justru ketika pengadilan itu sudah ketok palu, sudah talak dia 1, nanti bisa dirujuk sampai 3 kali dia harus nikah dengan orang lain. Kalau dia sudah cerai 1 kali, dirujuk 2 kali, 3 kali, maka dia harus nikah dengan orang lain tanpa direkayasa. Nah, bagaimana dengan unsur yang ketika perempuan itu secara negara, ya kan, dia ke pengadilan agama sudah dinyatakan cerai, maka dia mengikuti karena apa? Itu menjadi akad dia waktu nikah. Nah, makanya saat yang paling sengsara itu perempuan kalau dia nikah siri dan lakinya tidak mau menggugat. Karena apa? Ketika nikah, qabil tu nikah wa tazwijaha bi qabahri mushafil Quran sah. Itu kan suami ada yang kemudian diberi buku nikah. Ada sigot ta'liq. Sewaktu-waktu suami meninggalkan istrinya tanpa kejelasan dan lain sebagainya berturut-turut selama 3 bulan atau selama 6 bulan, maka akan jatuh talak dan seterusnya. Itu sigot ta'liq. Dalam agama itu dibenarkan, di dalam negara itu juga dibenarkan. Nah, siapa yang memutuskan itu? Pengadilan agama, karena dia ulul amri. Nah, pengabsahan atau keabsahan dari jatuh talak itulah yang paling tinggi dalam konteks kita negara, itu justru terwakili oleh pengadilan agama. Nah, nikah siri sendiri itu justru di Indonesia bisa melanggar hukum bagi kalangan tertentu yang kemudian dia mencederai perempuannya, melakukan KDRT dan seterusnya. Bukan nikah sirinya, tapi dampak-dampak dari nikah sirinya. Nah, biasanya rata-rata perempuan yang dinikahin siri itu perempuan istri kedua, ketiga yang tidak siap. Tapi boleh nggak? Boleh. Pak Yusuf kalau mau mencoba jangan ngajak-ngajak. Boleh ya. Biasanya begini juga, tapi ini kan ada niatan mahasiswa-mahasiswi yang belum siap daripada, nah ini kan daripada itu berarti kan minimalis, runtang-runtung pacaran ora jelas wis kawinan dhisik. Tapi menurut saya juga ketika ditanya, Pak gimana itu yang runtang-runtung kok malah disuruh nikah siri sebelum nikah siri ini menjadi solusi jembatan awal sebelum ke pernikahan yang sesungguhnya. Dalam pengertian apakah itu tidak sah-sah, tapi ketika dia belum siap secara norma sosial itu juga sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena ketika dia nikah itu sebenarnya dia sudah harus siap secara tanggung jawab kewajibannya, laki-laki dan perempuan. Bapak kalau kemudian di KUA itu kan banyak, berarti dia nggak update kabar. Di Geno sini kalau Pak Yusuf mau mencoba kedua kali ya, depan KUA itu tertera ya, biaya nikah gratis, tinggal bawa calon manten, wali, ada 2 saksi, mahar, selesai. Calon manten kan harus juga diwakili oleh wali, gratis ya. Kalau ngundang naibnya kan bayar 650 gitu. Itu calonnya rupaten duwe kok jenengan. Itu boleh. Itu yang juga yang kemarin dijawab itu, daripada kemudian selingkuh, daripada kemudian prostitusi. Ya kalau pikirannya begitu sih iya. Kalau mau sekalian gentle aja, nikah, bilang sama istrinya, "Man, saya mau nikah lagi nih. Insya Allah saya tetap akan setia pada setiap wanita." Misalnya ada setiap perempuan istrinya 4. Tapi ini pembahasan lain. Ini habis, ini belum waktunya Pak Yusuf. Tapi prinsipnya Pak, nanti insya Allah next week ya, kaitannya dengan bagaimana perceraian itu, pernikahan sesungguhnya adalah
karena kita inginkan kebahagiaan. Persoalan hidup itu banyak, dan kalau dihadapi sendiri tetap tidak bisa. Nah, bagi kita laki-laki, ya kan nggak perlu arogan. Kue lo, nek rano karena aku ndak bisa. Karena kita ini juga tidak bermakna tanpa ibu perempuan. Dan Rasulullah mengatakan, meneguhkan kepada kita, sebaik-baiknya laki-laki itu yang paling ma'ruf, yang paling baik terhadap perempuan. Termasuk baiknya laki-laki menghargai perempuan. Ya jadi tinggal kawin meneh ora kondo. Nek malah dipaksa kawin ku ya malah dungane Pak Yusuf. Saya ada Pak Yusuf dulu saya sering mengisi itu. Hebatnya Pak, ya hebatnya beliau ini. Beliau yang mencarikan istri keduanya itu. Ya sudah mas, saya yang carikan. Cariin Pak. Hebatnya lagi, istri kedua itu menempati rumah istri pertama di satu atap, ruangannya sebelahan. Saya tanya, Bu, hebat sekali, kenapa nggak dibuatin rumah? Jenengan ya miliarder aja, supaya kalau saya butuh suami, saya tinggal ketuk pintu sebelah. Luar biasa. Tapi itu yang dilihat oleh sosial. Saya tanya, kok bisa begitu Bu? Luar biasa. Proses untuk sampai itu saya butuh 3 tahun untuk membolehkan suami saya nikah. Istrinya ya kemudian dibiayain oleh istri yang pertama, dia mencarikan, ya, bahkan rumah dan lain-lainnya itu juga dari istrinya, karena istrinya yang lebih kaya seperti Khadijah. Ayo sampai ngono tok ini. Ya termasuk saya mungkin masuk, tapi saya menghargai perempuan selama kemudian dalam kondisi normal baik gitu ya. Bahkan Rasulullah juga pernah mengatakan begini, saya tetap tidak mengizinkan kalau Aisyah atau Fatimah itu kemudian dimadu. Gitu. Dalam penting begitu. Nah, tapi perempuan suami nanti kalau adil, Rasulullah juga mengakui saya tidak memiliki rasa cinta yang melebihi dari Khadijah. Tetap Rasulullah mengakui bahwa yang paling dicintai dari sekian istri itu adalah Khadijah. Jadi Khadijah itu yang memberikan keturunan kepada Rasulullah. Khadijah adalah istri Rasulullah yang menemani dari masa awal sehingga kemudian dakwah Rasulullah sampai kemudian ada Amul Huzn juga demikian. Yang terpenting lagi Pak Yusuf, ini yang kemudian agak tersilap dalam sejarah perpoligamian dunia internasional muslim itu adalah Rasulullah menikah lagi setelah Siti Khadijah meninggal dunia. Jadi kalau Pak Yusuf mau nambah atau kemudian nikah lagi ya kira-kira kalau mau niru Rasulullah ya istri yang pertama nih sudah tidak ada gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya mudah-mudahan ilmu ini walaupun kayaknya agak bercanda tapi rujukannya jelas. Mudah-mudahan kita bisa meniru kebaikan yang baik ya dari Rasulullah dan kita, dan Allah kasih kita kekuatan untuk melanjutkan perjuangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.